Perkenalkan, nama saya Muhammad Kinzananta dari 9A Al-Khaliq dari SMP Anamiro 1 Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalam ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil tuqa wal wafat. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillah, dan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, pada kesempatan berbahagia ini saya akan menjelaskan mengenai doa sebagai senjata orang-orang beriman. Doa adalah jalan keselamatan, tangga pengantar, tempat berlindung bagi kaum yang terzolimi dan tertindas. Melalui doa, nikmat diturunkan, dan melaluinya pula murka dihindarkan. Alangkah besar kebutuhan para hamba Allah akan doa. Seorang muslim tidak akan pernah bisa lepas dari kebutuhannya akan doa dari setiap situasi dan kondisinya. Doa ibarat sebuah obat yang menjadi musuh bagi penyakit. Ia senantiasa melawan, menghilangkan atau meringankannya. Doa adalah ibadah, dan meninggalkan doa adalah bentuk menyombongkan diri dari menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, berdoa kepadaku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ghafir ayat 60. Dan doa itu menunjukkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu dikarenakan orang yang berdoa dalam kondisi memohon pertolongan kepadanya, menyerahkan urusannya hanya kepadanya dan bukan yang lainnya. Sebagaimana doa juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan juga pemenuhan akan perintah-perintahnya. Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, doa juga merupakan senjata yang digunakan kaum muslimin dalam mencari kebaikan dan menolak kemudaratan. Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a silahul mu'min. Doa senjata kaum mukmin. Kaum muslimin muslimat, ada suatu kisah yang menarik ketika Rasulullah SAW dalam perang Badar, ia melihat jumlah kaum musyrikin sejumlah 1000 pasukan bersenjata, sedangkan kaum muslimin hanya 319. Rasulullah segera menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya berdoa, Allahumma anjiz lima wa'adatani, Allahumma ati ma wa'adatani, Allahumma intuhlik hazihil isabah min ahlil Islam la tu'bad fil ard. Ya Allah, wujudkanlah untuk kami apa yang Engkau janjikan. Ya Allah, berikanlah untuk kami apa yang Engkau janjikan. Ya Allah, jika sekumpulan kaum muslimin ini binasa, maka tidak akan ada yang menyembah Engkau di muka bumi ini. Rasulullah SAW melantunkan doa seraya mengangkat kedua tangannya menghadap kiblat hingga selempang jatuh. Maka datanglah Abu Bakar mengambil selempang beliau dan meletakkannya di atas pundak Rasulullah.
Maka Abu Bakar berkata, "Wahai Nabi Allah, doa engkau kepada Tuhanmu sudah cukup, karena Dia pasti akan mewujudkan apa yang Dia janjikan untukmu." Hadis riwayat Muslim. Demikian juga Nabi Ayub alaihissalam. Ia menggunakan senjata doa ketika menghadapi berbagai macam cobaan. Terisolir dari manusia, tidak ada lagi yang menyayanginya kecuali istrinya sendiri. Dalam kondisi seperti itu, ia tetap bersabar dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika cobaan itu telah berlarut lama, ia berdoa, "Ya Tuhanku, aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua yang penyayang." Maka kami memperkenankan seruannya itu dan kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Al-Anbiya ayat 83 hingga 84. Doa juga menjadi senjata orang-orang yang terzalimi, orang-orang yang putus harapan dan tertutup segala pintu di hadapannya. Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, "Apakah engkau meremehkan doa dan memandangnya sepele, padahal engkau tidak tahu apa yang diperbuat doa? Ia adalah anak-anak panah malam yang takkan meleset, namun ia memiliki masa, dan masa itu ada penghujungnya." Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, begitu besar manfaat dari doa. Selain menjadi amal pahala, ia senjata kaum muslimin dalam mencari kebaikan dan menolak kemudaratan, senjata para nabi dalam menghadapi situasi-situasi sulit, dan senjata bagi orang-orang yang terzalimi. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, dalam berdoa kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap doa dan kebutuhan kita dipenuhi olehnya. Maka daripada itu dianjurkan kita untuk menerapkan beberapa adab. Yang pertama, membuka doa dengan hamdalah dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, mengakui dosa sebagaimana Nabi Yunus alaihi salam di dalam perut ikan, maka ia mengakui dosa-dosanya sebelum berdoa. Yang ketiga, bersungguh dalam berdoa dan optimis dalam meminta. Yang keempat, berwudu, menghadap kiblat dan mengangkat tangan ketika berdoa. Dan yang terakhir dan tak kalah penting ialah merendahkan suara dalam berdoa. Dan dalam merendahkan diri ini pula, kita tidak boleh membuat kalimat-kalimat bersajak. Hal itu dikarenakan orang yang berdoa harus dalam kondisi sedang. Perbuatan membuat-buat seperti itu tidaklah pantas. Ibnu Abbas rahimahullah pernah mengatakan, "Jauhilah sajak dalam doa, karena sesungguhnya aku mendapatkan Rasulullah dan sahabat menjauhi hal tersebut." Lalu memilih waktu-waktu yang dianjurkan atau saat-saat yang mulia. Saat seperti setelah sholat, saat azan, antara azan dan qomat, saat sujud, saat berpuasa, saat setelah tarawih, dan saat hari Idul Fitri. Yang terakhir, tidak mendoakan jelek kepada diri, keluarga, dan harta. Kaum muslimin muslimat, kesimpulan dari semua tadi ialah bahwa tidak ada yang mustahil di dunia ini ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama saya pribadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Baharina Khairah dari kelas 9 Al-Bari, berasal dari SMP Anamiro 1 Pekanbaru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'in la ilaha illa huwa fa anna tufakun. Kadzalika yufakul ladzina kanu bi ayatillahi yajhadun. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.